Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Honda Freed E PSD tahun 2010 transmisi automatic. Mobil ini pesanan Pak Kris dari Bekasi. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Dan untuk kondisi saat ini, lecet-lecet sedikit ada ya, seperti ini. Wajar, namanya juga mobil bekas dipakai. Pecah parah sih sebenarnya tidak ada. Grill juga chrome-nya masih baik. Paling sedikit lecet ya. Untuk baret halus sih beberapa ada yang bisa dipoles, ada yang tidak bisa dipoles. Jika luka tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Satu bumper hitungannya satu panel. Pasaran di body repair itu 500.000 satu panelnya. Kemudian headlamp bagian kiri utuh, kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. 149 mikron. Pernah dicat ulang satu kali untuk bagian kap mesin ini. Velgnya masih ori, 15 inci. Catnya juga masih ori, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Kemudian kampas rem masih tebal, layak dipakai. Produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021, jelas layak dipakai. Ketebalan juga di 6,22 mm. Belum expired. Jadi layak dipakai untuk ban depan bagian kanan. Liner fender bagian kanan utuh. Fender depan kanan ada beberapa yang lecet. Di bagian ini ketebalan catnya 78,6 mikron. Masih ori. Jadi wajar ya jika ada lecet. Masih ori dari tahun 2010. Pecah parah sih sebenarnya tidak ada. Kemudian spion bagian kanan sama ada beberapa lecet juga. Mikasen utuh. Kemudian untuk pilar masih ori. Bagian atas sama masih ori. Tidak ada lecet. Jamur bisa hilang dipoles. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan. Produksi di tahun 2021. Sama dengan depan, ketebalannya sama rata. Kemudian velg tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kanan. Kondisi catnya baik, ketebalan catnya 139 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Pintu bagian belakang kanan, kondisi catnya baik. Kemudian pintu bagian driver, paling di sela-sela pintu ya, ada beberapa sedikit yang lecet. Di bagian pintu kanan juga ada baret halus. Untuk baret halus sih bisa hilang dipoles. Untuk luka tidak bisa dipoles ya. 127 mikron, pernah dicat ulang juga sama satu kali. Kemudian untuk pintu power sliding door-nya bagian kanan juga masih aktif. Karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya baik dan las titik pabrikannya juga utuh. Jadi jelas mobilnya belum pernah ada tabrakan keras dari samping.
belum pernah ada ngeguling. Kemudian silar pintunya utuh, karet pintunya juga utuh. Nah, di sini bisa kita buka ya. Di sini ada plastik pabrikan juga sama, masih utuh. Kemudian pintu bagian driver, karet balonnya juga masih bagus. Pilar A bagian pintu driver adalah titik pabrikan juga sama. Kemudian untuk karet pintu utuh, silar pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Meskipun pernah dicat ulang, tapi naik cat satu kali. 50 sampai 100 mikron itu pernah naik cat satu kali saja. Kemudian kita bisa lihat dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, baret-baret halus saja sedikit, bisa hilang dipoles. Ketebalannya bagasi belakang ini 87,2 mikron, masih ori. Emblem semuanya utuh, chrome-nya juga masih baik. Ada tambahan kamera mundur. Nanti kita akan coba. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang sudah pernah dicat ulang. Lecet ada di paling bawah sini. Pecah parah sih tidak ada. Tapi untuk pengecatan itu satu panel ya. Jadi jika ingin dicat ulang hitungannya satu panel, satu bumper yang saya jelaskan tadi. Satu panel itu 500.000. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi. Tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, kunci roda, dongkrak semuanya ada di sini. Kemudian mobil ini head unitnya sudah diganti monitor aftermarket Android dan ini bawaannya bekasnya dibawakan. Trim bagian kiri utuh, karpetnya ada tambahan karpet seperti ini dan karpet dasarnya juga di cover. Orinya ada di dalamnya. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 5,60 mm. Ban serep layak dipakai. Kemudian silar bagasi belakang ini utuh. Kemudian untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Plastik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena cat bagasinya saja masih ori, silarnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021. Ketebalannya sama rata dengan belakang kanan, layak dipakai, belum expired. Velg tidak ada pecah, tidak ada retak. Untuk jamur lecet sih ada ya, namanya juga mobil dipakai seperti ini. Overall tidak ada pecah parah. Kemudian fender belakang kiri ada beberapa lecet di sela-sela pintu. Ketebalannya saya akan ukur 143 mikron. Pernah dicat ulang satu kali. Pintu belakang kiri sama, ada yang lecet juga sama seperti ini. Untuk baret halus sih bisa hilang dipoles. Kemudian karet balon bagian pintu belakang kiri kondisinya utuh. Elektrik pintu sliding doornya bagian kiri juga aktif. Plastik pabrikan ada. Karet balon utuh. Karet pintu utuh. Sealer pintu juga utuh. Kemudian untuk pintu depan kiri beberapa ada lecet juga sama di sela-sela pintu paling ya. Ketebalannya pintu depan kiri 74,3 mikron, masih ori. Karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya utuh. Pilar A juga utuh. Karet pintu utuh, silar pintu utuh. Spion bagian kiri
Mikasen utuh, lecet ada, jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Kemudian untuk fender depan kiri, kondisi catnya baik, ketebalan catnya 53,2 mikron, masih ori. Sama velg depan kiri kondisinya baik, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Kampas rem bagian depan kiri masih tebal, layak dipakai. Nah ini kemudian ban produksi di tahun 2021, ketebalan sama rata, layak dipakai semua ban, belum ada yang expired. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Untuk yang ori banyak di pintu, kemudian di bagasi, di pilar, di bagian atap, yang pernah dicat ulang di bumper, di beberapa pintu. Sudah kita ukur dengan alat coating thickness, ketebalan masih normal 50-100 mikron naik ketebalan, itu pernah dicat ulang 1 kali. Kemudian untuk kondisi saat ini, lecet-lecet ada di bumper, di pintu, di fender, bumper belakang. Saya hitung ada 5 panel. Jadi jika ingin diperbaiki, di repaint, dicat ulang 2.500.000. Tapi bagian ini bukan per fatal. Misalnya pemesan tidak masalah di bodi lecet sedikit, wajar, namanya juga mobil bekas, bisa dilewat. Lumayan 2.500.000. Atau diperbaiki juga kami bisa bantu karena di sini ada tim body repair. Kemudian untuk baret halus, nguning, jamur, kotor bisa hilang di salon. Untuk nyalon mobil seperti ini, poles bodi, kemudian ruang mesin, bagasi belakang dibersihkan. Untuk jenis MPV, SUV 700.000. Kemudian mobil ini sudah kita ukur keliling dengan alat, pilar juga semuanya utuh, jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Honda Freed E PSD tahun 2010 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder. Tenaganya 118 PS, torsinya 145 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 11-12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13-14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Pembakaran juga masih sempurna, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak, tidak ada asap. Jadi pembakaran masih bagus. Kemudian radiator menggunakan air coolant, jadi masih bagus juga pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bagian bawahnya kering, seal kerek as, kemudian karter, semuanya kering. Di sini ada tambahan cover juga, model besi. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini cover valve kering, gearbox kering, bagian bawah kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 80.000. Ganti oli mesin berikutnya ada catatannya di 87.000. Ganti oli matic berikutnya juga ada di 97.000. Ini hasil tes oli mesin 40,6%, masih sesuai. Minyak rem juga masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Kemudian aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Hasil tesnya good, baterai health di 100%. Aki juga ada histori pembeliannya di tahun 2022 bulan 12. Jadi layak dipakai. Semua oli juga tidak perlu diganti karena ada catatannya. Dan untuk kap mesin belum pernah dibuka, sealernya utuh, cat dalam kap mesin ini juga masih ori, apron, cross member, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh.
Kunci masih dapat 2, masih ori. Kemudian remote-nya juga masih ori, masih aktif. Kemudian untuk membuka pintu elektrik sliding door bisa dari remote. Ditekan seperti ini dan ditahan. Pertama dibuka dulu, masih aktif. Bagian kiri juga bisa membuka dari remote, ditekan dan ditahan seperti ini. Untuk menutupnya juga sama, ditekan dan ditahan. Kemudian selain dari remote ini, dari dashboard juga ada untuk membuka pintu electric sliding door mobil ini. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian pintu driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Untuk Honda Freed sudah lengkap, ada electric power retract dan electric mirror. Tombolnya itu di sini. Untuk power retract bagian kanan aktif. Hanya tombolnya dia harus ditahan seperti ini. Jadi jika dilepas tombolnya ini, itu dia ngebalik lagi. Artinya kanan kiri kan motornya masih aktif ya, hanya masalahnya dari tombol. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, nanti kita akan coba servis paling sekitar 200.000 lah. Untuk electric mirrornya bagian kanan aktif, bagian kiri juga sama, electric mirrornya aktif. Door trim depan kiri utuh. Plafon bagian depan ini juga sama utuh, hand grip utuh, seat belt utuh, lampu kabin juga masih semuanya aktif. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, spion tengah utuh, kemudian sun visor bagian driver juga utuh. Joknya juga masih baik kondisinya, tidak ada yang cacat. Kemudian armrest di bagian jok driver ini juga kondisinya masih baik. Untuk jok masih baik, tidak ada yang cacat. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat. Bahkan tuas sliding ini masih plastikan. Besi-besi di atas dashboard ini semuanya masih pada putih. Untuk oksidasi di beberapa titik dekat pedal rem dan gas itu wajar ya, sedikit-sedikit karat, karena biasanya ketika hujan kaki itu membawa air, jadi sedikit-sedikit pasti ada. Tapi jika bekas banjir pasti full akan ada karat, dan marker pabrikan di kepala baut-baut ini juga tidak akan ada, tidak akan seputih ini. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 80.000. Dan ini kondisi setirnya. Belum di retrim, masih ada kulit jeruknya jika kita buka covernya, dan masih kencang. Kemudian pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Mobil ini juga ada buku manual book dan buku servisnya, tapi memang tidak servis record. Hanya beberapa kali saja masuk ke bengkel resminya. 2015, 2012, 2014, 2016, terakhir 2019. Artinya ini untuk pelengkap saja ya, pernah masuk ke bengkel resmi. Servis yang lainnya itu di bengkel biasa. Saya lihat rekor terakhir itu di Soft and Drive. Bengkel resmi juga sama. Tapi di sini kita bisa menilai ya dari keadaan mobilnya. Artinya jika mobilnya ternyata kilometernya 200.000 atau 300.000, ciri-cirinya juga ada. Pasti setir sudah kendor, sudah di retrim, pedal rem dan gas juga akan habis. Dan mobil ini tidak ada ciri-ciri kilometer tinggi. Untuk kilometer 80.000 memang tidak rekor servis, tapi ciri-ciri kilometer tinggi tidak ada di mobil ini. Kemudian untuk
Ganti oli berikutnya ini, ganti oli mesin berikutnya di 87.000, filter oli 87.000, oli persneleng atau oli ATF transmisi di 97.000. Jadi ada catatan semua penggantian oli berikutnya. Ini rekor terakhir ganti aki 2022 di soft and drive. ACC kontak sudah on, tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, IPS, ABS, kemudian airbag. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag semuanya mati. Ketika mesin hidup itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini kaca filmnya baik. Ada memang beberapa baret bekas karet wiper. Nah ini mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan. Nah ini selalu ada di mobil bekas. Rata-rata biasanya jarang sekali ganti karet wiper, jadi menimbulkan baret seperti ini. Bisa hilang 100% masuk ke spesialis kaca, poles kaca 400.000. Air wipernya masih aktif. Untuk karet wipernya sepertinya sudah diganti. Kipasnya masih bagus, sepertinya baru. Wiper bagian belakang sama aktif, hanya ngipasnya sudah kurang detail dan sudah ada suara ya. Jadi untuk karet wiper bagian belakang gantilah 80.000. Kemudian ventilasi AC bagian kanan utuh, ada satu buah cup holder, tidak ada yang cacat. Untuk dashboard kondisinya baik. Di sini ada aksesoris, ini untuk tisu. Ventilasi AC bagian kiri utuh, dashboard bagian kiri juga utuh, laci masih baik, ventilasi AC bagian tengah utuh. Dan untuk head unit sudah diganti, monitor aftermarket Android. HU ori-nya tadi yang saya jelaskan di bagasi belakang ya. Suaranya juga cukup baik. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Girate 5 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Maticnya masih bagus normal. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Kemudian AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 32 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. RPM di 900, jika dapat di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Oke, sudah dapat di 26,9 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada satu buah cup holders, ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan, masih rapi. Untuk interiornya sampai depan sini juga di cover seperti ini ya. Dan untuk parking brake, dia modelnya pakai kaki seperti ini, masih aktif dan masih pendek. Untuk door trim bagian belakang juga kanan kiri utuh. Dan untuk bagian plafon bagian belakang juga utuh. Hand grip juga semuanya utuh, model retract sampai baris ketiga. Kemudian untuk surat-suratnya ini, pajak per tahunnya mobil ini di 3.200.000 PKB-nya. Faktur juga masih pada disimpan. Dan untuk keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua. Nomor rangka mesin semuanya sesuai. Tangan kedua, balik nama di tahun 2021. Dan jok bagian belakang Honda Freed Captain Seat, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Armrestnya juga masih baik kondisinya. Kemudian untuk jok baris ketiga juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Trim bagian kanan juga kondisinya utuh. Interiornya mobil ini rapi, hanya beberapa kotor saja. Di salon bisa hilang. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Kris dari Bekasi. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal suspensinya. Mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Yang seperti itu kita hindari, dan unit seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan.
Artinya mobil ini layak sekali dibeli. Untuk rapi-rapi di setiap mobil bekas itu pasti ada. Tapi mobil ini cukup minim PR-nya. Mobil ini pembelian di harga 119 juta. Detail yang saya jelaskan di mobil ini rapi-rapi berikut dengan jasa. Totalnya di 128.780.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Honda Freed E PSD 2010, untuk update harga saat ini siapkan dana di 120 juta sampai 130 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya dan jasa. Untuk pembelian mobil sih mungkin sekitar 115 sampai 120 juta. Sisanya untuk rapi-rapi dan jasa. Tapi kembali lagi kepada pemesan, ada beberapa PR itu bisa dilewat. Misalnya ingin dirapikan yang perlu-perlu dulu, ya mungkin sampai di 125 juta sudah total, berikut dengan jasa dan rapi-rapi sedikit. Bisa terjadi, bisa all in, karena mobil bekas tidak akan sama rata, harga mobil bekas tidak akan sama rata, kondisinya juga tidak akan sama rata. Jadi tergantung rezeki. Kami juga transparan, Anda bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang menentukan unitnya, tugas kami inspeksi, bisa. Atau unitnya seperti ini dari kami, pada waktu transaksi seperti biasa kita akan persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung kepada owner. Mobil ini juga transaksi langsung ngobrol dengan penjual dan pemesan. Alhamdulillah deal di 119 juta. Jadi tergantung rezeki. Kita transparan, Anda bisa menentukan budgetnya sendiri, bisa menentukan unitnya juga. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, silakan Anda follow Instagram saya. Di situ ada postingan terbaru, pertanyaan di situ nanti kita akan balas. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram, tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.